Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum lanjut, saya tak pernah bosan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini ada yang menarik. Ini entah member atau bukan, yang jelas ini postingan ada di grup Redport. Nah, ini judul thumbnailnya semakin memanas member, ancam laporkan upline kalau tidak penuhi tuntutan. Begitulah kira-kira judul thumbnailnya. Ada seorang member yang mengancam akan melaporkan upline. Nah, ini saya tampilkan ya statusnya di Facebook. Nah, jadi begini ya isinya. Kalau jadi 3 hari lagi saya akan laporkan upline ke polisi. 3 hari lagi, tapi ini sih status ini udah sebut seminggu kira-kira. Yang jelas ini kalau hari ini saya bikin postingan YouTube, ini kayaknya udah lebih 3 hari. Apakah betul melapor atau tidak? Nah, yang jelas ini ada ancaman seorang member akan melaporkan upline ke polisi. Nanti buktinya saya share ke grup ini ya. Nah, ini saya belum nyimak lagi grupnya, apakah ini sudah dilaporkan apa belum. Nah, ya memang kalian para downline yang di bawah harus bergerak melaporkan upline begitu. Setidaknya lewat perdata dulu, mintai dulu pertanggungjawabannya atas uang yang sudah kalian setor, begitulah. Kalau tidak mau tidak ada etikat baik untuk mengembalikan, ya silahkan ke jalur pidana. Nah, ini katanya ada teman lagi korban Redport yang kerugiannya sampai 40 juta. 40 juta. Ya, saya sih bingung apakah ini saya harus tertawa apa saya harus sedih. Miris juga sebenarnya. Kenapa? Ya sebenarnya ini sering dibahas oleh YouTuber-YouTuber yang memang bukan kontra sih, ya memang kami semua kontra dengan yang berbau penipuan. Mau tidak mau ini harus dibahas agar tidak ada lagi korban di kemudian hari. Nah, ini ada korban 40 juta. Kalau upline yang ngeyel gak mau balikin modalnya, nah ini ancamannya kepada upline. Kenapa? Ya upline yang mengiming-imingi profit, sekarang tidak profit, repot jadinya. Jadi kalian yang merasa upline paling tinggi jangan senang dulu karena sudah balik modal. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh downline kalian, bro. Jangan bangga, saya upline, saya balik modal, udah untung banyak. Ya, Anda ketika sudah seperti ini ya dimintai pertanggungjawaban dan Anda akan terus dikejar oleh downline. Kecuali memang Anda itu pemain yang memang sudah malang melintang di dunia perpanjian, ya biasanya gak mau ambil pusing, toh lama-lama juga downline lupa kok. Ini masalahnya, bro. Downline juga ini jangan tertipu lagi kedua kali ya. Kalau ada investasi baru, stop, jangan diikuti agar bangkrut gitu. Nah, ini ya tinggal saya laporkan ke pihak berwajib ya, mumpung aplikasi Redportnya masih bisa diakses. Ya, kalau mau lapor ya kalian kalau bisa kalian grupnya siapa, upline-nya siapa, terus dicatat dulu di list kerugiannya berapa beserta buktinya, bukti transfer.
baik yang screenshot atau yang lewat apa setruk transfernya kalau lewat ATM begitu bro. Jadi melaporkan pun kalian jangan gegabah ya, harus tempuh dulu prosedurnya. Jangan asal melapor tapi pas ditanya bukti kalian kebingungan. Kumpulkan dulu bukti dan para korban baru melapor. Terus apa yang dimelaporkan itu siapa, harus jelas atas tuduhan apa, penipuan. Ya, ini investasi bodong. Ya sebenarnya pas kalian masuk pun kalian sudah tahu ternyata ilegal. Itu sudah penipuan, sebenarnya scam. Ya karena ilegal itu ya apa, menantang undang-undang. Begitu, Bro. Keuntungan lapor sekarang itu mumpung masih panas. Iya. Tapi sekarang udah mulai reda juga sih. Kalau bisa secepatnya. Secepatnya dilaporkan, jangan ditunggu lama. Kalau punya kenalan pengacara silahkan hubungi. Kalau mau apa minta bantuan LBH ya silahkan, tapi kumpulkan dulu para korban. Itu berapa kerugian yang diderita. Kalau bisa semuanya bersatu sih. Begitu. Nah, kalau upline-nya ya saya laporkan dan bukti lapornya saya viralkan. Ya dari dulu juga begitu. Ancamannya akan dipiralkan agar cepat ditangani. Ya viral juga tidak cukup kalau tidak melapor. Jadi kalian kumpulkan dulu lah alat buktinya. Terlebih di kampung juga banyak korban yang masih emosi. Ya emosi lah, namanya juga ditipu, uang bukan sedikit. Mau gak emosi gimana? Apalagi pas menawarkan itu ya manis begitu. Biasanya pas menawarkan anti rugi, anti loss, profit tiap hari, cuan 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 gitulah. Biasanya pamer mobil yang sudah sukses. Itu biasanya manipulasi. Adapun yang benar ya itu dia yang untung. Kalian yang paling bawah cuman gigit jari sambil lihat upline yang sudah bisa beli mobil. Begitu, Bro. Nah ini kalau di kampung juga masih korban yang masih emosi. Kalau nanti mending diikhlaskan saja, minta dukunnya ya kawan. Ya saya tetap terus selalu mendoakan agar kasus ini cepat selesai, jangan berlarut-larut seperti kasus-kasus sebelumnya. NL saja sampai sekarang itu tidak jelas. Malah pas saya lihat di grupnya itu promosi Ponzi baru, itu saya juga gak habis pikir. Itu adminnya agak gimana, saya juga heran sih. Di AGT juga sama, sampai sekarang tidak jelas. Ini yang senior Pitu malah saya juga antara miris tapi pengen tertawa juga, meskipun ya memang banyak yang rugi. Untuk memviralkan, kalau saya share nanti bagikan kemana aja biar rame. Ya ini orang ini katanya akan memviralkan bukti-bukti yang valid agar cepat diproses oleh pihak yang berwajib. Tapi bro, tidak cukup di share juga, ya harus lapor. Lapor pun kalian harus minta pendapat dulu sama yang namanya lawyer. Jangan asal melapor. Tapi ini masalahnya di bisnis Ponzi ini, ketika misalkan upline dilaporkan, kan upline-nya juga akan punya upline lagi, akan saling lapor. Ini kendala polisi dalam menangani kasus investasi bodong skema Ponzi. Ya karena kalau misalkan ada member paling bawah lapor, yang di atasnya punya atasnya lagi, yang atas pasti punya atas, yang sampai ya ujung sampai yang pertama begitu. Jadi ya memang kalau misalkan pakai undang-undang yang menawarkan investasi bodong bisa dipidana, ya semua bisa kena. Member paling bawah pun ikut mempromosikan, meskipun ya sial belum dapat donen udah scam. Begitu, Bro.
Nah, ini saya sarankan sih jangan panas di awal saja, seperti yang lain pas udah lama lupa main Ponji baru ini saya gak habis pikir bro. Nah, jangan lupa ini juga upline katanya, ini kata polisi menurut CNN. Nah, ini saya tampilkan. Polri akui tiap upline di investasi skema Ponzi berpotensi tersangka. Bagi kalian yang merasa tertipu oleh bisnis skema Ponzi, silahkan laporkan upline kalian ke polisi. Kalau tidak mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena suka tidak suka upline kalian sudah untung banyak, apalagi yang downline-nya sudah banyak bro. Ini jangan dibiarkan begitu saja, karena kalau misalkan dibiarkan ya dia akan loncat lagi ke Ponzi yang lain dan akan terus saja seperti itu, cari mangsa baru. Sepanjang yang saya telusuri ya dari Pitu loncat ke Pito, Pito ke NL, dari NL ke AGT, dari AGT ke NL, itu masih orang-orang itu juga pemainnya. Masalahnya ini orang pemain bisa berkeliaran begitu saja, bisa lolos dari jeratan hukum, kecuali afiliator seperti Indra Kents, Doni Salman, itu jelas karena ikut mempromosikan. Kalau misalkan yang mempromosikan itu sebenarnya para upline juga bisa kena. Masalahnya upline-nya juga itu akan cuci tangan, saya juga diajak kok. Jadi bisa ditelusuri juga rekam jejak digitalnya, dia pernah main apa saja. Begitu. Kalau mau menindak pemain Ponzi harus ditelusuri jejaknya, apakah memang dia murni korban atau memang pemain yang sudah malang melintang di dunia perponjian, karena kebanyakan memang kutu loncat dari Ponzi satu ya ke Ponzi yang lainnya. Begitu. Makanya dari dulu juga saya selalu bilang hati-hati dengan bisnis dengan skema Ponzi, apalagi statusnya ilegal. Untuk mengetahui status bisnis legal atau ilegal, kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi, bisa lewat kontak OJK, itu pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Kalau belum tersedia berarti ya OJK belum mendeteksi atau masih proses riset begitu. Kalau misalkan trading ya kalian cari ujinya di Bapepti, ada atau tidak. Katanya kan ini bukan ranah OJK. Iya, kalau misalkan ini bukan ranah OJK, coba cari di Bapepti terdaftar apa tidak di sana. Kalau tidak ada ya ilegal. Redpot sudah jelas ilegal. Ini 11-12 sama Heart of Hope itu juga berpotensi bisa dipidana karena ikut mempromosikan. Begitu. Kalau saya kalau dari lihat perjalanan dari waktu ke waktu ini saya juga heran, selalu saja ada korban. Dan kalau dikasih tahu selalu ngeyel. Saya masuk ke grup Telegram, saya ngomong baik-baik. Wah, saya langsung diserang habis-habisan, disebut kecoa lah, sebut nyinyir lah. Sekarang udah kejadian pada kemana yang dulu menyerang saya di Telegram. Apalagi ada yang sampai mengancam akan melaporkan orang yang menjelek-jelekan Heart of Hope. Kalau melaporkan yang menjelek-jelekan Heart of Hope ya SWI kena juga dong, bisa dituntut itu atas pencemaran nama baik. Saya heran dengan orang model gitu.
Ini jadi buat teman-teman ya yang awam saja, karena ya saya yakin kebanyakan lah sih subscriber saya sih sudah pada cerdas lah, tidak meskipun ada satu dua yang komentar masih mendukung skema Ponzi, ya saya biarkan aja lah. Toh itu terbukti sampai sekarang yang namanya Ponzi tidak akan pernah dilegalkan oleh negara manapun karena itu ilegal, karena akan merusak sistem perekonomian skema Ponzi itu. Begitu bro, jadi paham ya. Jadi ini semakin memanas, apakah mendingin lagi karena asetnya masih beku tapi keadaan memanas. Nah, jadi cukup sekian. Bagi kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.